Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Megita Dian Utami. So, hari ini tuh aku mau bahas tentang ruang lingkup pendidikan, hubungan pendidikan dengan masyarakat, dan juga teori belajar. Tapi tenang, kita nggak akan bahas dengan cara yang bikin ngantuk. Aku mau ajak teman-teman lihat bahwa materi kita ini tuh sebenarnya deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Contohnya sekarang aja nih ya, kenapa ada orang yang lebih cepat paham kalau dijelasin pakai gambar? Terus kenapa ada yang harus praktek dulu nih baru ngerti? Nah itu tuh semuanya ternyata udah dijelasin dalam teori belajar ya teman-teman. Nah jadi materi kita ini bukan cuma teori buku, tapi bener-bener terjadi di real life. Oke kita mulai ya. Kita mulai dari definisi sama tujuan pendidikannya dulu nih. Oke teman-teman, menurut kalian pendidikan itu cuman sekolah nggak? Sebenarnya enggak ya. Misalnya nih, waktu kecil kita diajarin bilang terima kasih, tolong, atau minta maaf sama orang tua kita. Itu tuh sebenarnya juga pendidikan loh. Jadi pendidikan itu adalah proses untuk kita mengembangkan potensi kita potensi seseorang gitu. Kalau di real life-nya nih ya, ada yang awalnya pemalu, tapi setelah sering presentasi jadi percaya diri. Terus ada yang gak bisa bahasa Inggris nih ya, tapi setelah belajar rutin jadi bisa ngobrol. Terus ada juga yang gak disiplin, tapi setelah dibiasakan tepat waktu malah jadi sering bertanggung jawab. Nah itu tuh bukti bahwa pendidikan itu tuh mengubah seseorang. Tujuannya itu bukan cuma pinter loh ya teman-teman ya, tapi juga bikin kita jadi manusia yang lebih baik dan siap hidup di masyarakat. Nah itu poinnya guys. Kemudian kita lanjut nih. Kita lanjut ke komponen pendidikan ya. Kalau aku sendiri ya suka mengibaratkan pendidikan itu kayak buat mie instan teman-teman. Kalau salah satu bahannya nggak ada, pasti hasilnya ya nggak enak gitu ya. Mie instannya jadi hambar kalau nggak ada bumbunya atau minyaknya dan yang lainnya. Begitu juga dengan pendidikan, ada komponennya. Apa aja itu? Jadi pertama adalah peserta didik. Peserta didik ini adalah yang belajarnya. Kemudian dilanjut sama pendidiknya. Biasanya kalau di sekolah guru, kalau di kampus itu dosen ya, yang membimbing kita gitu. Kemudian harus ada yang namanya materi, isi pelajaran gitu ya. Apa yang dipelajari, apa yang guru sama dosen ini jelaskan gitu ya. Kemudian metodenya, nggak bisa asal ajar teman-teman ya. Kita harus punya teknik mengajar agar pelajaran ini bisa cepat tertangkap oleh peserta didik ya, dengan cara apapun itu seperti diskusi, praktik, atau game ya. Pokoknya mah sesuai kreativitas dari pengajarnya, dari pendidik, guru atau dosen. Kemudian lingkungannya teman-teman ya, tempat kita belajarnya ini juga penting. Ya contohnya kalau misalnya anak sekolah ya di sekolah ruangan kelas, kalau kita di kampus gitu ya kalau sebagai mahasiswa, atau bisa juga di rumah yang homeschool. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya evaluasi. Kita ada namanya nilai atau hasil. Ini tuh penting ya guys. Untuk apa? Kita harus tahu perkembangan belajar kita. Jadi kita tuh harus ada target nilai atau hasil seperti itu. Kalau contohnya nih ya di real life-nya nih, kalau gurunya bagus tapi siswanya itu tidak termotivasi gitu ya, hasilnya pasti kurang maksimal. Atau siswanya nih semangat tapi fasilitas belajarnya juga nggak ngedukung gitu kan ya, itu juga bakal mempengaruhi. Nah makanya semua komponen ini harus ada yang namanya pendidikan gitu ya guys ya. Kemudian nih kita lanjut ke slide selanjutnya ya, yaitu adalah pendidikan dan masyarakat. Coba sekarang kita lihat perubahan zaman. Dulu kita itu belajar harus dari buku fisik teman-teman ya. Tapi sekarang banyak yang belajar dari YouTube ya, TikTok edukasi, bahkan juga AI ya kayak ChatGPT, Gemini dan yang lainnya. Artinya masyarakat itu berubah, maka pendidikan juga ikut berubah. Contoh nyatanya lagi nih ya. Oke, saat pandemi guys, sekolah kita itu beralih ke online. Nah ya, terus karena dunia kerja itu butuh kemampuan digital, sekolah mulai mengajarkan teknologi.
Karena masyarakat jadi semakin global, kemampuan bahasa Inggris juga jadi lebih penting. Bahkan ada di beberapa company atau beberapa perusahaan dan beberapa tempat itu mewajibkan para pekerjanya itu harus memiliki kemampuan bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi hubungan pendidikan dan masyarakat itu seperti dua sahabat yang saling mempengaruhi, nggak bisa dipisahin ya. Seperti itu teman-temanku. Nah, lanjut nih. Tadi kita udah bahas ya tentang pendidikan dan masyarakat. Sekarang kita masuk ke teori belajar. Nah, jujur ini bagian yang paling seru. Oke ya, kita mulai nih. Kenapa satu kelas bisa punya cara belajar yang berbeda-beda? Jawabannya karena ada faktor internal dan eksternal, teman-temanku ya. Contoh internalnya aja nih. Kalau kita lagi lapar, pasti kita belajarnya susah fokus. Kalau kita lagi sedih, pasti materi susah masuk. Beda lagi kalau kita lagi semangat, pasti belajar jadi lebih cepat. Gitu ya, itu contohnya internal dari dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian ada yang namanya contoh eksternal. Apa itu? Kayak ya kita lagi belajar tapi rumah lagi berisik. Terus kita lagi belajar internetnya lemot. Atau teman-teman kita nih gak mendukung kita belajar, malah ngajak main dan sebagainya. Ini jadi contoh eksternal yang sangat mempengaruhi pembelajaran kita ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang nilainya turun, belum tentu loh karena dia males. Bisa jadi ada faktor lain yang mempengaruhi gitu ya. Karena faktornya tadi kita ulang, ada yang internal, ada juga yang eksternal. Nah, oke, kita lanjut nih. Ke slide selanjutnya yaitu adalah behaviorisme versus kognitivisme. Oke, kita bahas dari behaviorismenya dulu. Contoh nyatanya ya, kalau kita belajar naik sepeda, pasti kita itu pertama jatuh, coba lagi, jatuh lagi, coba lagi, jatuh lagi, coba lagi, sampai kita akhirnya bisa ya. Nah, intinya gimana sih dari kita yang belum bisa sampai bisa itu? Kita harus latihan berulang dan penguatan ya. Plus penguatan, kita jangan mudah menyerah tapi terus berlatih gitu ya. Sama seperti guru kalau lagi ngasih pujian saat jawaban benar ke murid, itu tuh juga termasuk dalam penguatan teman-teman ya. Ini yang dimaksud behaviorisme. Latihan berulang plus penguatan gitu ya. Kemudian kalau kognitivisme nih, kognitivisme itu kayak gimana? Contoh nyatanya, biasanya anak-anak itu kalau lagi belajar matematika nih ya, kalau cuman hafal rumus pasti kadang lupa. Tapi kalau paham kenapa rumus itu bekerja, kita pasti lebih mudah mengerjakan soal baru. Nah, inilah bedanya ya, paham sama hafal gitu ya. Nah, makanya intinya itu kalau di kognitivismenya itu adalah fokus pada proses berpikir, teman-teman. Seperti itu ya, antara behaviorisme dan kognitivisme. Nah, kemudian kita lanjut nih. Ada yang namanya konstruktivisme dan humanisme. Jadi kalau misalnya konstruktivisme ini ya, contohnya adalah kerja kelompok nih. Nah, saat kita diskusi, kita sering menemukan jawaban sendiri tanpa langsung diberitahu guru. Gitu ya kakak sayangku ya, nih untuk diskusi gitu. Terus kalau humanisme, contohnya adalah ketika guru membuat suasana kelas kita itu lagi lebih nyaman. Nah, terus jadi kita tuh bakal lebih mudah untuk bertanya kan karena kita nyaman ya. Kalau kelas kita tegang gitu ya, terus dan takut dimarahin, malah siswa itu biasanya diem kaku gitu ya. Karena dia belajar karena rasa takut bukan rasa ingin tahu gitu. Nah, kalau di sini tuh ya, menurut Maslow nih ya, salah satu contoh yang aku ambil nih, rasa nyaman itu penting sebelum belajar gitu ya. Nah, kemudian ada di slide 8 ya, kita lanjut. Aku mau kasih ringkesan super gampangnya ini ya. Jadi kayak gimana sih? Apa yang maksud behaviorisme, kognitivisme, atau konstruktivisme, atau humanisme? Jadi gini guys, kalau behaviorisme itu kita harus latihan terus. Kalau kognitivisme itu kita harus paham konsep. Nah, kalau konstruktivisme itu kita harus aktif yang namanya berdiskusi. Kemudian kalau humanisme itu kita harus nyaman sama termotivasi gitu ya. Nah, kalau misalnya aku ya biar mudah ngingetnya, biasanya kita harus latihan, pahami,
diskusi terus bikin suasana nyaman. Nah, itu tuh ringkesan dari behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme gitu. Nah, kita lanjut lagi nih. Terus hubungan dari ketiganya apa gitu ya? Hubungan dari pendidikan, masyarakat, sama teori belajar nih apa gitu. Jadi gini guys, coba bayangkan seorang siswa yang lagi belajar bahasa Inggris. Dia itu pasti dipengaruhi oleh yang pertama pendidikan, guru dan materi ya. Kemudian kedua ada masyarakat, lingkungannya mendukung atau tidak gitu. Yang ketiganya ada yang namanya teori belajar. Jadi kita harus pakai metode yang pas, yang digunakan ya. Metode yang digunakan tuh harus pas di setiap murid. Dan gurunya juga harus bisa bawa metodenya biar muridnya paham gitu, semua muridnya paham. Jadi keberhasilan belajar itu bukan cuman tanggung jawab siswa aja ya. Setelah yang kita bahas tadi ada juga yang namanya komponen-komponen pendidikan. Nah itu semuanya mempengaruhi gitu guys. Nah teman-teman, dari materi kita ini kita bisa lihatnya bahwa pendidikan itu sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari. Seperti yang aku bilang di awal tadi, bukan cuma di kelas, tapi juga di rumah, di lingkungan, bahkan dari pengalaman hidup. Teori belajar membantu kita memahami kenapa sih setiap orang punya cara belajar yang berbeda. Dan masyarakat itu ikut menentukan bagaimana pendidikan berkembang. Jadi kalau suatu hari nanti kita jadi guru nih ya, terutama aku sendirilah, kita tidak cukup hanya menguasai materi, kita juga harus memahami siswa, lingkungan mereka kayak gimana, dan kita juga harus pilih metode yang paling sesuai. Karena tujuan pendidikan itu bukan sekedar buat siswa hafal, tapi mereka juga harus benar-benar paham dan berkembang gitu ya. Oke, tadi kita udah bahas bareng-bareng ya. Aku ngambil materi ya, aku gabungin antara pendidikan, masyarakat, dan teori belajar. Semoga penjelasannya bisa dan mudah dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.